Saya Radi Saputro dan Adi Larasasi masih bersama Anda di Kompas Siang. Saudara, sejumlah langkah telah diambil pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona. Ya, meski langkah antisipasi penyebaran virus corona telah dilakukan, namun masyarakat sebaiknya juga paham cara mencegah penyebaran virus ini secara mandiri. Seperti apa tips menghindari virus corona? Berikut laporan jurnalis Kompas TV Yasir Nene Ama dan juru kamera Denny Joshua. Saudara, pencegahan virus corona secara mandiri. Ini penting, saudara. Karena apa? Karena kalau kita lihat meskipun pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah virus corona itu masuk ke Indonesia. Di antaranya adalah menyiapkan alat pendeteksi suhu tubuh di bandara ataupun di pelabuhan dan juga menyiapkan 100 rumah sakit yang memiliki ruang isolasi untuk mencegah penyebaran virus corona. Meskipun sudah ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah, namun dari diri kita sendiri juga harus ada upaya pencegahan secara mandiri. Apa saja sih yang harus kita lakukan untuk mencegah virus corona itu tidak menyerang atau menginfeksi kita? Langsung saja kita ngobrol dengan Profesor Dr. Arif Fahriarsam selaku Guru Besar Ilmu Penyakit Dalam FKUI ya. Halo Dok. Ya, kabar baik. Kabar baik ya Dok ya? Baik, ya. alhamdulillah. Dok, kalau berbicara soal virus corona, sebenarnya virus corona ini apa sih Prof? Bisa dijelaskan secara singkat? Iya, jadi memang ini kan lagi rame di mana-mana ya mengenai adanya virus novel corona ya, Wuhan ini. Jadi ini sebenarnya suatu virus yang menyebabkan infeksi pada paru-paru. Ya, yang dulu tuh yang rame kan seperti SARS ya, kemudian MERS-CoV. Itu sama-sama grup coronavirus. Dia memang menyerang ke paru-paru yang kita bilang pneumonia pasien-pasiennya. Sampai saat ini memang belum ada vaksin untuk pengobatan sampai virus corona itu ya? disebutkan bahwa vaksinnya belum ada karena memang kan baru penyakit ini baru ditemukan pada akhir Desember ini kan begitu. Kemudian obatnya juga belum ada. Karena Jadi, obatnya tidak ada, betul. Vaksinnya tidak ada, sehingga pencegahan itu penting ya. Nah, tadi itu yang benar tadi. Intinya adalah daya tahan tubuh. Jadi daya tahan tubuh kita ya tadi gaya hidup yang sehat, mengkonsumsi makanan yang sehat, ya makan buah dan sayur-sayuran. Begitu ya. Gitu. Nah, berbicara soal makan buah dan sayur-sayuran nih, kalau kita lihat nih, pemirsa Kompas TV, saya menemukan ini nih waktu ngobrol sama Prof. Arif. Ini adalah salah satu contoh menjaga daya tahan tubuh ya. Nah, ini adalah bekal dari Prof. Ari yang selalu dibawa untuk menjaga daya tahan tubuh. Ya, jadi memang idealnya kita tuh 5 serving, jadi makan sayur dan buah. Oke lah, ini keep penyakitnya. Terus berbicara lagi. soal bersin, batuk. Sebenarnya untuk bersin dan batuk sendiri tuh untuk pencegahannya itu seperti apa sih? Saya rasa kita ada hikmahnya juga dengan peristiwa ini. Kenapa? Karena memang selama ini kan kita lihat masyarakat itu batuk atau bersin itu kadang-kadang tidak memperhatikan lingkungan sekitar. Jadi betul. Pertama memang just in case, oke lah kita terkejar nih, misalnya kita ambil sabut tangan misalnya pas lagi bersin, misalnya ambil contoh ya tutup udah. Jadi artinya jangan sampai si bersin kita ini. Oke nih kita nggak terkejar lagi, bagaimana nih? Udah gini. Begini kita begini aja udah, berarti kan kontak dengan begini. Tapi mesti ingat ya, selesai kita kena bersin ini ya kita gunakan cuci tangan. Karena sekali lagi nih, nanti ketika kita bersin begini, kemudian kita pegang handle pintu misalnya, kemudian secara langsung ada lagi yang berdekatan, bisa aja nih virus kita itu menular kepada orang lain. Hanya dalam waktu yang pendek, dalam waktu yang pendek atau singkat gitu. Ini yang harus ditekankan ya. Kemudian ini yang juga ramai adalah penggunaan masker. Nah, ini juga disiapkan nih sama Prof, ada 2 jenis masker. Bisa dijelaskan ini masker apa dan ini masker apa, Prof? Iya, ini memang sebenarnya gini, kita ada 2 ya, yang ini umum. Dulu deh, Prof. Nah, ini kan sebenarnya kan surgical mask. Jadi ini masker yang memang umum kita gunakan, terutama di rumah sakit ya untuk dokter bedah. Nah, jadi ini memang ada nah, ini nih, informasi. ada warna. Iya, jadi mesti kita mesti perhatikan dulu dan warna putih bahwa nih. memang ini mesti seperti begini. Kenapa? Karena kita ini kan dari kita sendiri nih ya. Artinya nih kan kita nih batuk atau bersin, nutup. Dia tuh akan ketampung di sini. Oke, saya praktekkan ya. Nah, begitu. Dan kemudian di sini juga ada ininya, ada ada kawat yang kita bisa jepit di sini. Nah, seperti ini ya kan. Nah, nanti kita mau bersin, ya udah ini relatif aman ya, artinya kita pada bersin begini. Nah, itu yang pertama, biasanya menggunakan seperti ini. Namun ada masker juga nih yang informasi emang ini masker ini lebih aman. Jadi sebenarnya begini ya, kalau memang benar-benar ini kita tahu bahwa ini memang benar-benar karena infeksi oleh virus, ini memang yang ideal, yaitu N95. Karena dia itu mempunyai artinya proses penyaringan virusnya itu akan lebih baik untuk mencaring virus. Karena di sini sifatnya untuk kita yang orang normal.
Jadi artinya kita petugas kesehatan, ini saat ini ya di beberapa kita yang disediakan tuh ini. Hal-hal sederhana apa lagi yang perlu banget diperhatikan? Iya, yang saya bilang tadi kan kebiasaannya saya rasa sekali lagi bahwa peristiwa adanya wabah virus corona ini mestinya juga kita ambil hikmahnya. Tadi ini gaya hidup kita sehat, ya banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Kemudian gaya hidup sehat kita tadi bagaimana kita etika batuk, ya apalagi kita ada di sekitar kita. Ya kemudian juga yang terpenting adalah yang kadang-kadang kita lupa adalah bagaimana kita cuci tangan. Nah, cuci tangan nih, Itu saudara. dia yang penting. Kira-kira bisa diajarkan Boleh, tidak, saya Prof? tunjukkan. Bagaimana cara Iya. mencuci tangan yang Iya. baik? Di sini ada wastafel nih. Ya, betul. Sebenarnya kita cara mencuci tangan yang baik itu seperti apa nih? Ya, jadi memang mesti air mengalir. Nggak bisa dikobokan atau nggak begitu-gitu, bisa, nggak tidak bagus boleh. ya? Ingat itu, tidak boleh tidak cuci boleh di pakai di kobokan seperti itu ya. kobokan. Harus Jadi, air yang mengalir. Oke lah kalau sekedar awal misalnya orang habis makan padang cuman buat ngebersihin sedikit, oke. Tapi setelah itu dia harus ke tempat wastafel. Kalau just in case untuk sebentar aja masih boleh. Tapi sekali lagi untuk benar-benar cuci tangan kita harus air yang mengalir. Air yang mengalir Jadi seperti mesti ini. dipastikan airnya mengalir ya. Kemudian? Oke, jadi dalam kita bercuci tangan memang kita sebaiknya ada sabun yang kita Sabun. gunakan, ya kan? Oke. Kemudian prinsipnya adalah bahwa di dalam kita melakukan cuci tangan ini seluruh dari bagian tangan kita ini mesti kena semua, ya. Jadi di dalam sendi-sendi ini ya. Ya, oke, seperti ini. Berarti ya, gerakannya seperti begini, ini, betul terus ya. begini. Oke, nah Ini ini harus diperhatikan ya, nih, seperti saudara. ini. Nah, ini Begini. ini ya, oke. Ambil tadi kita inikan lagi. Jadi sabun kita tadi bilas. ya. Nah, selesai. Terakhir nih Prof, Ya. kan banyak sekali nih masyarakat yang sekarang akhirnya khawatir Ya. dengan adanya virus Ya. corona ini, kemudian mereka juga khawatir kalau Ya. virus corona ini bisa Ya. menginfeksi di Indonesia. Ya. Nah, pesan Prof untuk masyarakat Jadi Indonesia. pertama ya untuk masyarakat, terus terang memang kita tetap harus dalam keadaan tenang, tapi tetap kita waspada. Pertama kita memang mengetahui tadi bahwa masa inkubasi itu 2 minggu. Pemerintah telah berupaya untuk melakukan screening yang ketat ya di pintu-pintu masuk bandara. Tapi kita juga belum tahu kalau memang dia masih masa inkubasi begitu. Yang terpenting adalah tadi yang saya bilang tadi bahwa sebenarnya ketika kita tertular oleh infeksi apapun itu adalah daya tahan tubuh yang penting. Kita tahulah walaupun dalam satu keadaan itu misalnya ada orang kena infeksi di dalam satu padahal terpaparnya sama belum tentu dia kena karena tadi bicara daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh itu bagaimana? Ya pertama tadi gaya hidup yang sehat, makan yang teratur, mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran, ya kemudian tadi stop merokok, alkohol, ya dan kemudian tadi hal yang simpel tadi itu cuci tangan tadi itu dan etika batuk itu yang Oke. penting yang masih diperhatikan Baik. oleh masyarakat sekalian. Kita ambil hikmahnya aja, mudah-mudahan dengan peristiwa ini kita akan selalu memperhatikan kesehatan tubuh kita. Kesehatan dan juga gaya hidup sehat itu Iya, pentingnya. betul. Baik, terima Terima kasih kasih, Prof. Ari atas sama-sama. perbincangannya. Semoga apa yang disampaikan oleh Prof. Ari itu bisa kita terapkan dalam keseharian kita. Tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan kita dan mencegah virus itu menyerang tubuh kita. Yasir Nene Ama, Deni Yosua, Kompas TV, Jakarta. Terima kasih.